Jadi informatif, edukatif, terus menghibur. Jadi kalau terlalu kaku juga sanggup nggak tuh jadi YouTuber? Ya, itu dia. Hai Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama channel Ontrok Bogor. Nggak ke Bogor kalau belum nonton Ontrok Bogor. Hai Sobat Ontrok Bogor. Pagi ini subuh-subuh nih guys. Saya mau coba ontrok rumahnya Kang Alman yang di Subang guys. Ini sengaja subuh guys karena perhitungannya sekitar 2,5 jam nyampe rumah Kang Alman. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Kang Almannya ya. Janjian nggak dibalas sih guys. Mudah-mudahan aja guys, ini mah nanti nekade lah guys ya. Doain ya guys. Ya, yuk, assalamualaikum. Nah, guys, sebentar lagi kita akan nyampe kompleknya Kang Alman, guys. Ini dia Green Panji. Ya. Rumah mau ke Kang Alman. Iya. Ada, alhamdulillah. Ini rumahnya. Sobat Ontrok Bogor, alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan Kang Alman, Kang, langsung di rumahnya. Punten ini kayak nggak ganggu Kang Alman karena Masya Allah. pagi-pagi Ya, bisa silaturahmi. nuhun Kang, biasa gambling sih sebetulnya dari Bogor kayak ada apa enggak, tapi saya terlalu mantau channelnya Kang Alman pas kemarin ke pesantren terus di Kalijatinya Kang. Iya. Terus apa takutnya nginep di rumah ibu, jadi kan pulang apa enggak ya, udahlah saya kan. Pas tadi masuk ke sini lihat ada mobilnya udah alhamdulillah. Itu udah cek sih, PP, saya bolak-balik. Kemarin ke Bogor kita nggak ketemu sih ya. Saya waktu di Bogor tuh benar-benar nggak direncanakan memang. Jadi dari Jakarta, dari Cibubur ke Jakarta, pulang dari Jakarta tuh ibu saya katanya pengen lihat yang hijau-hijau, yang adem-adem, akhirnya ke arah Bogor sekaligus gitu. Nginep. Oh, abis di puncak langsung ke Bogor atau kemana? Enggak, maksudnya dari Cibubur ke Jakarta langsung ke daerah Puncak Bogor ke sana. Ya, cuma sehari sih nggak lama. Di villa itu, villa Permata itu. Di villa. Ngajak Kang Adnan Aljauri. Iya, cukup berkesan ya karena jadi tahu sebenarnya saya sih belum pernah ya ke daerah daerah apa namanya, tempat villa-villa yang mewah, tempat orang Arab nginap di sana. Luar biasa, itu termasuk destinasi, mungkin kalau dibilang wisata juga bukan tempat wisata, itu ada rumah ya, betul. tapi menarik. Bisa nge-share. Nah, banyak juga teman-teman orang Arab yang ingin datang ke sini setelah lihat video itu. Ini dari jam berapa dari sana? Dari Habis subuh tadi jam 5:05 lah berangkat. Iya. Karena tol tuh saya hitung di map 2,5 jam. Nah, terus mudah-mudahan. Tentu pas lihat rutenya kayaknya nggak terlalu susah gitu. Iya. Apa namanya? Saya juga jarang ada di rumah sih. Sering keluar, bahkan hari ini tuh mau ke Bandung. Bandung urusan ini apa namanya? Mendatangi seseorang di Bandung. Ya, untuk kebutuhan konten juga. Iya. Tiap hari saya jarang ada di rumah sih. Iya. Paling ke rumah tuh kalau memang benar-benar udah capek badan, ya pulang ke rumah. Iya. Jadi untuk mempertahankan eksistensi YouTube itu butuh
perjuangan dan pengorbanan. Jadi memang YouTube itu menarik, menarik benar. Jadi kalau kita udah senang bikin video, disalurkan lewat YouTube itu lebih baik. Jadi kan YouTube itu satu, kalau misalkan udah ada jam tayangnya bisa mendapatkan income juga di YouTube, benar nggak? Iya, betul. Tapi kita melihatnya jangan ke situ. Gimana perkembangan channelnya? Apa Ontrog Bogor. Kenapa dinamain Ontrog Bogor? Ya, jadi waktu itu tuh Ontrog itu kan mendatangi jadi digerebek gitu. Jadi Ontrog Bogor lah. Saya ingat gitu, langsung aja coba-coba bikin. Niatnya sih sebetulnya ini untuk naikin UMKM yang Bogor, Pak. Iya. Jadi yang tidak terekspos, saya coba dari situ. Ini kan biasa orang kena surya kencana atau apa gitu ya, tapi saya pengen yang di pelosok-pelosok masih ada UMKM yang mereka berusaha kan di masa pandemi ini kan orang harus survive ya. Iya. Lebih keras lagi gitu. Betul. Jadi saya pun bikin ini YouTube-nya memang masih weekend karena kan harinya hari kerja biasa, hari kerja. Cuman setelah makin banyak juga usaha perusahaan atau kantor yang mulai tutup, mikir juga saya. Iya. Ini kalau suatu saat benar-benar berhenti ini harus ada ininya gitu. Kan anak saya 4, yang 2 sudah jadi, tinggal 2 lagi masih sekolah di satu mau masuk perguruan tinggi, satu lagi kelas 6 SD. Gitu. Jadi dia sebagai editor juga nggak bantu saya nih, samping mumpung lagi kosong. Iya, bantu lah apapun caranya. Membahagiain orang tua itu nggak harus dengan materi, kadang membantu keinginannya aja udah jadi pahala buat anak. Iya. Ya, saran dari saya kalau mau terjun ke dunia YouTube itu harus disiapkan matang-matang, terutama harus punya konsep. Jadi jangan sampai kita nanti kehabisan ide di tengah jalan. Iya. Kita harus punya target penonton. Kalau kita memulai YouTube itu beda sama channel yang udah gede ya. Kalau channel yang udah gede tuh bikin video apapun ditonton orang. Betul, iya. Kalau kita sama, saya juga dulu kan ya berada di 0 subscriber sampai titik ini tuh arah cerita YouTube saya itu maksudnya konten YouTube saya nggak itu aja. Pertama, target penonton saya dulu para TKI. Para TKI, saya merintis YouTube itu dari situ. Bagaimana kisah TKI di sana. Nah, itu TKI terus yang dibahas. Nah, Ontrog Bogor ini mau ke arah mana nih? Apa yang menjadi target penontonnya? Jadi awalnya sih sekarang explore-nya UMKM Bogor semua. Terus nanti kalau sudah dapat ininya, baru bergeser ke ini Pak, usaha home industrinya Bogor. Keren. Itu. Dan itu harus dibarengi dengan hal-hal yang ada hal unik dan hiburannya. Jadi informatif, edukatif, terus menghibur. Jadi kalau terlalu kaku juga, kebanyakan yang saya tahu sih ya di YouTube itu orang lari ke YouTube itu semuanya hanya untuk hiburan. Untuk hiburan ya, fun ya. Nah, di situ tinggal milih kita mau kemana jalurnya. Gitu. Oke. Semuanya, makanya genre YouTube saya itu walaupun tempat sejarah, tapi saya genrenya hiburan aja. Iya, benar, kemana-mana. Iya, karena seiring berjalannya waktu juga saya nggak di sana terus kan. Saya harus mengalihkan penonton saya untuk tetap ikut sama saya. Itu sebenarnya bukan hal mudah. Nah, saya ini sebenarnya di Indonesia itu proses adaptasi. Tapi saya tetap mempertahankan eksistensi saya di YouTube. Sebenarnya bukan hal mudah, harus lari sana, lari ke Jakarta.
rencananya memang mau keluar negeri, tapi karena sekarang masih masa pandemi, Iya. prosedurnya itu masih ketat ya. Jangankan ke luar negeri, ke luar kota aja sekarang harus tes swab dan lain-lainnya kan, benar nggak? Betul. Iya. Nah, malas lah. Gitu. Akhirnya ya saya di lingkungan sini aja, tapi tetap apa istilahnya harus terkonsep, jadi nggak asal-asalan apa yang kita bahas, biar ada selain menghibur juga informatif lah. Informatif ya. Iya. Harus sebenarnya saya tuh ingin punya editor, ingin punya tim lah, tapi dipikir lagi saya mau berangkat lagi ke sana menyelesaikan tujuan saya, tapi bedanya nanti bareng istri. Iya. Contoh nih sekarang untuk Bogor sampai ke sini tuh kan. Iya. Sesuatu. Iya. Nah, saya juga ke sana, coba ke Bogor kemarin sampai kejebak sistem one way. Iya, benar. Saya nunggu dari jam 2 Ya sampai jam Allah. setengah 6 itu. Itu perjuangan saya mempertahankan YouTube tuh di belakang layarnya sebenarnya tuh seperti itu. Tapi nggak saya ceritakan di dalam YouTube. Yang saya share tuh hal menariknya aja gitu. Iya. Kayak seperti saya juga heran pas Alman di karantina kan di Hotel Indonesia ya. Wah ini saya pikir, wah saya bisa kejar nih, saya kantor deket situ. Tahu-tahu udah lihat itu udah dia di sini lagi. Ini kapan ya? Itu sebenarnya saya tuh di Hotel Kempinski ya. Iya kan Indonesia. Itu tuh sebenarnya udah melewati proses karantina. Nah, saya upload video masih di sana, itu stok video lama. Sengaja. Gitu. Jadi nanti saya prosesnya fokus ke kondisi kesehatan saya, karena kan saya nggak mau sampai karantina juga. Nanti insya Allah lah saya main lagi ke Bogor. Amin ya, insya Allah diantos. Kalau saya sih sekarang lebih ke ini ya, ingin melihat suasana pedesaan yang di daerah sana tuh kayak kemarin kan saya berusaha ke pinggiran villa, melihat yang hijau-hijau, dan itu responnya juga walaupun sesama orang Indonesia ya menarik gitu. Ketika saya menyampaikannya dengan cara saya. Betul, gaya keaman lah. Iya. Harus punya ini, harus punya apa namanya identitas itu. Iya benar. Jadi saya seperti ini, saya mempertahankan saya seperti ini. Ya memang aslinya seperti ini. Iya. Sekarang udah berapa lama nih untuk Bogor channel? Dari Oktober 2020. Masih baru. Masih baru 275 subscriber. Iya, jadi harus dapat subscriber itu secara natural. Iya. Jadi jangan semuanya itu kan hidup di dunia tidak ada yang instan. Betul. Justru proses ngebangun channel YouTube itu seiring berjalannya waktu, apapun itu apa namanya backgroundnya yang punya channel, YouTube itu nggak memandang orang itu punya gelar apa. Betul. Iya. Tetap aja kalau ngebangun channel YouTube dari kecil berarti orang itu belajar. Benar nggak? Betul. Iya. YouTube itu bukan sekedar bikin video, bikin konten, tapi ada hal lain yang harus dipelajari. Banyak orang-orang yang ada yang jadi dosen, bahkan ada yang dokter, channelnya itu nggak berkembang. Iya. Dia bisa maju di hal lain, tapi belum tentu di YouTube. Yes. Iya. Betul. Jadi kalau saya sih berbicara berdasarkan kapasitas saya, ya saya di YouTube taunya ya mau ngomong YouTube dengan saya nyambung. Iya. Ya doa saya mudah-mudahan sih channelnya Ontrok Bogor berkembang. Harus punya target penonton. Kalau boleh saya saranin harus punya ide tiap hari.
kalau mau rekomendasi YouTube itu datang. Oh, videonya tiap hari ya? Iya. Tiap hari bikin konten, sanggup nggak gitu? Iya nggak? Melihat kalau kita melihat orang-orang yang udah besar bikin video tuh enteng karena mereka satu backgroundnya banyak yang jadi artis, artis jadi YouTuber sekarang. Mereka menggiring follower Instagram ke YouTube. Kalau kita sebagai warga masyarakat biasa yang ya tahu sendirilah saya sebagai TKI untuk membangun dari 0 subscriber sampai titik ini tuh pengorbanan saya itu 5 tahun. 5 tahun pisah sama keluarga dan alhamdulillah sih dapat restu dari keluarga. Saya pas itu tadi ya seperti yang saya cerita di YouTube sebelumnya, Pak. Kan awalnya sih saya hanya melihat yang lain ya, kayak Mbak Imbong, Raffi Ahmad segala macam. Wah ini mah udah susah lah dikejar. Iya. Tiba-tiba muncul channel kamu. Saya lihatin, kok ini beda nih ya, kok bisa ya? Oh berarti saya bisa gitu ya, walaupun masih benar-benar inilah kita dari nol gitu ya. Oh saya coba nih bisa gitu. Cuman memang dasar saya kan ngomong saya ya kurang ini. Nah, udah bagus. Keren. Udah keren. Iya, bahkan suaranya lebih bagus dari saya. Cuma ya itu nge-YouTube itu saya ini subuh tidur. Apa namanya tadi dengar? Assalamualaikum. Biasanya saya jam segini masih belum bangun karena malam tuh ngedit kan. Ngedit buat channel. Jadi tidur itu kadang nggak seperti orang lain. Kadang jam 12 atau jam 10 udah tidur. Kalau saya tidur selesainya video. Sanggup nggak tuh jadi YouTuber? Ya itu dia.